Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama alhamdulillah ya kita bisa bertemu akhirnya dalam kesempatan kali ini untuk mata pelajaran SIMDIG, simulasi komputer dan digital. Kemarin saya sudah memberikan kuesioner ya, survei gitu untuk tahu sudah belajar sampai mana gitu. Sebenarnya saya juga masih pengen tahu sih sudah sampai mana gitu dan apa sih yang ingin kalian pelajari gitu. Nah di sini saya akan membahas tentang Microsoft Excel terlebih dahulu ya, seperti yang ada yang request juga ya Excel ya. Kemudian yang pertama kita sekarang akan bahas tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Apa sih itu merupakan rumus di Excel ya. Nah, VLOOKUP dan HLOOKUP merupakan bagian dari fungsi lookup. Jadi dia itu bagian sama ya daripada fungsi lookup. Lookup digunakan untuk mencari nilai pada baris atau kolom tertentu gitu. Jadi VLOOKUP digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk vertikal sesuai dengan awalan huruf V yang merupakan singkatan dari vertikal atau tegak lurus ya. Sedangkan HLOOKUP yang berarti berawal huruf H ya digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk horizontal gitu. Oke, horizontal. Oke, dari misalnya VLOOKUP digunakan untuk melihat data secara menyamping atau secara baris ya, secara row gitu. Jadi nanti dia lihat secara menyamping. Kemudian HLOOKUP digunakan untuk melihat data secara menurun atau secara kolom seperti itu. Nah ini ada contoh untuk tabel VLOOKUP ya. Jadi di sini nah di sini merupakan sebuah tabel, dia digunakan untuk secara baris vertikal seperti ini ya, tegak lurus. Nah di sini misalkan ini ada contoh tabelnya, lebih baik kita buka Excel saja sepertinya. Excelnya ini, nah ini untuk yang VLOOKUP ya, yang ini bukan, ini HLOOKUP kemarin cuman saya buat baru lagi aja. Nah seperti ini ya, misalkan di sini contoh buah lah ya, bukan menu ya, buah ya, buah. Kemudian di sini ada buah mangga, ada jeruk dan jambu gitu. Kemudian di sini ada list harganya. Jadi ketika saat misalkan kita akan data buah mangga itu berapa harganya, itu 20.000 per kilogram gitu ya. Nah saat kita pengen tahu itu ya tinggal seperti ini aja, mangga kemudian jeruk. Nah di sini barang apa saja yang dibeli, dan sini akan muncul secara otomatis harganya sesuai dengan list yang ada di sini ya, sesuai list yang di sini. Nah ketika kita tambahkan di sininya misalkan mangga lagi, mangga, nah rumus di sini kita copy paste, kita tarik saja ini, kita tarik saja sini, maka akan muncul lagi yaitu ini D6, ini D6 A4. ininya berubah, jadi kita ubah menjadi A3 ya. Ini kemudian B nya B5. Nah maka akan muncul hasilnya. Nah contohnya seperti itu gitu. Nah saya ingin memberitahukan cara supaya pas ditarik ini kita tambah dulu lagi ya, jambu lagi, kemudian jeruk, mangga, jeruk. Nah contohnya seperti ini ya. Nah, ketika kita supaya tidak perlu mengetik ulang, ini bisa ditarik secara seperti ini. Nah tapi ada yang muncul dan ada yang tidak gitu. Bagaimana caranya? Jadi kita lihat di sini. Di sini A3 dan B5, tapi di bawah dia baru bertambah jadi A4 dan B6. Nah di sini kita harus mengunci gitu. Sedangkan kalau yang D ini memang dia harus bertambah ya, karena di sini bertambah ke bawah. Nah di sini kita harus mengunci nilai angkanya, nilai barisnya. Nah di sini semuanya harus barisnya itu harus A3 dan B5. Sedangkan di sini menjadi A4 dan B6. Kita kunci saja dengan simbol dolar ya. Nah ini untuk menguncinya. Jika kalian mengunci angka, taruh di depan angkanya, maka saat ditarik dia tidak akan berubah. Nah seperti itu. Ini contoh mengunci
nilai rumus di Excel ya ini. Jadi nilainya tidak akan berubah. Semuanya akan sama tuh, A3 dan B5. Seperti itu. Nah, jika kalian ingin mengunci nilai hurufnya atau kolomnya, kalian bisa tambahkan juga dolarnya di sini. Seperti itu saja. Cuma di sini kita hanya perlu mengunci nilai 3 dan 6-nya dan 5-nya itu, sorry. Jadi maka kita harus taruh simbol dolar di depan angka tersebut. Ini contoh cara penggunaannya ya. Seperti ini rumusnya. Kita seperti ini saja sepertinya ya. Nah, ini ada penjelasannya ya, VLOOKUP. Yang pertama itu adalah lookup value atau nilai yang akan dilihatnya, nilainya berapa. Tadi itu mangga gitu kan ya, contohnya mangga. Nah, kemudian ada table array. Jadi table array di sini tuh yang ini ya, A3 B5, yaitu tabel yang akan dilihat yang mana gitu. Jika tabel yang dilihatnya sampai banyak ya berarti harus semuanya gitu, misalkan A sampai F. Nah, di situ berarti harus diblok semuanya gitu. Kemudian 2 di sini artinya adalah posisi kolom yang dicarinya. Kolomnya itu adalah kolom kedua setelah kode. Ini kan kolom pertama, kemudian ini kolom kedua dari tabel array tersebut. Nah, jika kita tambahkan di sini satu tabel lagi contohnya ya. Nah, maka di sini akan bernilai 0. Kenapa ini tidak error ya? Kemudian ini A3 C ini harusnya berubah jadi 3, maka akan muncul nilainya. Ini saya kurang tahu kenapa masih muncul ya. Harusnya ini tidak muncul. Coba kalau saya tarik, dia bakal hilang sepertinya. Nah, seperti itu. Harusnya sih seperti itu. Jadi ketika kita ininya 3 di kolom ketiga, maka dia akan muncul nilainya sesuai kolom ketiganya. Seperti itu. Begitupun seterusnya ya. Dilihat lagi. Apalagi kita ini kedua. Ini kita kunci dulu supaya tidak perlu. Nah, ini tinggal kita tarik lagi. Udah selesai seperti itu. Ini contoh yang VLOOKUP ya. Seperti ini rank lookup. Kemudian yang ini false. False ini berarti lawan katanya true ya. Jika false itu artinya kita tidak perlu matching antara itu huruf besar maupun huruf kecil gitu. Jadi kalau kita memakai true, dia harus sangat matching sekali gitu, harus sangat compare, harus sama gitu ya, harus identik antara huruf besar dan huruf kecil. Makanya true itu biasanya digunakan untuk angka saja. Kalau false ini biasanya digunakan untuk huruf supaya tidak perlu tidak perlu menentukan besar dan kecilnya. Dan di sini ada contoh yang lookup. Kembali lagi saja ke Excel biar lebih jelas. Seperti ini ya. Nah, dia melihat secara menyamping. Secara menurun ya, secara menurun. Kodenya ada di atas dan harganya ada di bawah. Beda dengan yang vertikal, dia ada di samping. Yang horizontal ya. Ini contoh penggunaannya sama seperti tadi. Jika kita tambahkan lagi misalkan egg lagi gitu kan, ayam geprek, kemudian ARR, ayamnya dicarica gitu. Nah, di sini kemudian kita kunci ya. Nah, pasti akan terjadi error. Kita lihat. Ini yang dikunci ya, tarik. Tidak error ya. A12 A23. Oh ya, benar tidak error. Kalau kita menariknya ke samping baru dia. Nah, NA karena ini berubah menjadi B. Oke. Jadi saat kita untuk mengunci huruf itu, ketika kita menariknya ke samping, itu harus yang dikuncinya adalah hurufnya ya.
ketika kita mengunci menariknya ke bawah, maka yang dikunci adalah angkanya. Saya kunci angkanya supaya dia tidak bertambah gitu, karena kalau tidak dikunci dan ditarik maka akan terjadi seperti tadi, yaitu NA ya, menjadi NA gitu. Nah seperti itu, kita undo saja. Nah seperti ini penggunaannya sama seperti VLOOKUP tadi, cuman bedanya tabel yang dilihatnya, yang di lookupnya yaitu secara menurun gitu. Ini kodenya di atas dan datanya ada di bawahnya, sedangkan yang vertikal itu adalah kodenya ada di samping kiri dan di samping kanannya adalah datanya ya, ke kanan terus dia jadi melihatnya. Yang ini akan terus ke bawah gitu. Misalkan ditambahkan di sini, maka seperti tadi 2 di, kemudian angka 2 di sini artinya baris kedua yang dilihatnya. Seperti itu, karena ini misalkan kita insert, maka dia akan 0 karena di sini tidak ada datanya. Karena itu harus diubah menjadi angka 3 untuk memunculkan datanya. Nah, seperti itu. Oke, ini contohnya. Dan kita bedah lagi rumusnya. Nah, di sini A8 itu yaitu sebagai yang di looknya ya, data kodenya bisa berupa angka, huruf, ataupun campurannya angka dan huruf digabungkan, itu bisa. Nah ini lookup ya, oh sorry ini belum diganti ternyata. Lookup itu yaitu rumus yang digunakannya ya. Dan A8 itu data yang dilihatnya, dan A2 sampai A3 ini kayaknya salah deh. Saya ubah dulu sebelum saya upload untuk kalian. Ini sampai E ya. A2 sampai E4. Sorry belum saya ganti kayaknya. A2 sampai E4. Nah seperti ini, ada A2 sampai E4. Sama ya, ini adalah tabel arraynya. Ini adalah baris yang dilihatnya. Kalau tadi kan kolom, kalau ini adalah posisi baris. Sorry, baris yang dicari karena harga ada di baris kedua. Baris kedua ya, setelah kode barang. Kemudian pals ini sudah saya jelaskan tadi untuk melihat huruf besar huruf kecilnya, supaya tidak pusing dengan huruf besar huruf kecil, biar dia compare-nya dengan gampang dengan pals saja, jadi dia bisa membaca huruf besar dan kecil itu sama saja jadinya. Ini ada link referensinya ya, kalian bisa membacanya mengenai fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Sebenarnya ada satu fungsi lagi yaitu XLOOKUP, tapi itu kayaknya nanti saja ya, atau kalian bisa belajarnya dengan sendiri gitu. Karena kalau saya ajarkan semua nanti kalian tidak ada net untuk mencari gitu, karena udah saya kasih gitu. Jadi saya harap kalian mau mencari tentang XLOOKUP ya. Silakan kalian membaca tentang XLOOKUP. Nah itu XLOOKUP ya, silakan kalian baca atau cari tentang revisinya. Ini ada tugasnya, langsung saja kita ke tugas, yaitu buatlah kan sebuah ya, sorry lagi salah kata-kata lagi ternyata. Nah ini buatlah 2 tabel daftar barang penjualan seperti contoh yang tadi ya, minimal 10 barang. Kalau tadi kan hanya beberapa ya, ini minimal 10 ya. Lebih boleh silahkan, itu terserah kalian, tapi minimal 10. Gunakan Microsoft Excel jika yang menggunakan komputer gitu. Tetapi jika yang menggunakan HP bisa kalian gunakan untuk spreadsheet atau software apapun yang ada di HP kalian. Kemudian yang tabel pertama itu menggunakan HLOOKUP, dan tabel kedua itu menggunakan VLOOKUP. Untuk jenis barangnya itu terserah kalian ya, mau barang, mau jasa, ataupun ya itu terserah kalian lah, mau makanan boleh silahkan. Dan kalian seperti biasa kumpulkan ke nomor WA saya ya, nanti akan saya periksa. Silahkan tugasnya dikumpulkan maksimal minggu depan, yaitu 11 Februari 2021 ya. Ingat 2021, jangan sampai 2002. Oke. Berarti itu tandanya kalian tidak naik kelas. Oke, sekarang mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan jika ada yang ditanyakan langsung hubungi saya via WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.